Oke teman-teman, kemarin ada sempat teman-teman yang bertanya apakah bunga pohon anggur boleh disemprot. Jawabannya adalah boleh, dan ketika tidak boleh disemprot adalah kondisi seperti ini. Jadi waktu penyerbukan atau polinasi, jadi ketika ada lebah penyerbukan alami atau angin seperti ini biasanya tidak disemprot, karena kalau disemprot nanti tentu saja akan mengganggu lebahnya, bisa membunuh lebahnya yang membantu penyerbukan, dan juga bisa membuat bunga-bunga ini penyerbukannya jadi rontok. Jadi kondisi seperti ini waktu penyerbukan kita tidak melakukan proses penyemprotan ya. Kita hentikan dulu sampai nanti proses dari penyerbukan ini selesai dan menjadi buah atau beri anggur. Ini bisa dilihat bunganya banyak sekali nih. Nah, misal bunganya masih brokoli seperti ini masih bisa disemprot karena ini belum terjadi proses penyerbukan. Jika kita semprot menggunakan abamectin, dia akan terlindung dari hama trip. Jadi saya semprot kalau kondisi seperti ini. Tapi setelah proses penyerbukan seperti ini, saya akan hentikan proses untuk penyemprotannya. Nah, kemarin teman-teman juga bertanya, waktu pohon berbunga itu pupuknya apa? Jadi kita bisa memakai pupuk NPK, jadi nitrogen, fosfor, kalium. Jadi kita tetap bisa memakai pupuk itu, hanya kita aplikasi untuk pemakainya kita sesuaikan dari unsurnya. Jadi kalium atau fosfatnya kita sesuaikan biar untuk kebutuhan dari pengisian buah ini pas. Nah, terutama bagi teman-teman pemula harus tahu ya bahwa tanaman itu membutuhkan unsur makronya NPK, itu nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu untuk pertumbuhan dan kebutuhan dia selama tumbuh sampai berbuah. Nah, untuk NPK yang biasa untuk pertumbuhan tuh ada yang NPK seimbang 16-16-16, itu bisa dipakai. Nah, perlu teman-teman ketahui, setiap pupuk itu bisa dipakai untuk tanaman. Misalnya kita pakai pupuk kotoran hewan, itu sebetulnya unsur NPK-nya itu udah ada. Hanya karena kita tidak pernah mengeceknya atau melakukan proses lab, jadi kita tidak tahu unsur dari besarnya kandungan NPK itu, kita tidak tahu sebesar apa. Jadi untuk pupuk kimia dalam kemasan kita bisa lebih mudah pengaplikasiannya. Hanya di sini kita juga harus tahu untuk takarannya supaya untuk pohon-pohonnya juga untuk kebutuhannya pas. Jadi ketika kita misalnya untuk pembuahan seperti ini kita pakai NPK 16-16-16 itu ya, itu sebenarnya bisa. Hanya nanti untuk porsi kebutuhannya tanaman akan menyesuaikan sendiri. Hanya untuk pengisian buahnya mungkin kandungan kaliumnya bisa kita lebih tinggi biar proporsi untuk pengisian buahnya dia lebih bagus, karena proses pembungaan seperti ini dia membutuhkan unsur kalium yang sedikit lebih banyak. Oh ya teman-teman, untuk pemupukan seperti ini biasanya kalau yang praktis tuh pakai KNO 3 putih ya. Hanya mungkin harganya sekarang yang agak mahal, kita bisa pakai NPK aja. Jadi NPK 15-9-20, jadi kaliumnya 20, itu bisa untuk pemupukan seperti ini. Hanya kalau KNO 3 putih kaliumnya itu lebih tinggi, jadi mungkin pengisian buahnya lebih cepat dan lebih maksimal ya, karena kaliumnya tinggi. Tapi karena harganya yang agak lebih mahal, jadi kita bisa cari alternatif yang lain untuk pupuk yang lebih murah. Jadi kalau saya pakai yang gampang aja, NPK 15-9-20, karena itu dijual bebas di pasaran. Nah, sebetulnya juga organik juga bisa, hanya kalau mau lebih cepat pakai kimia
tapi juga tetap diimbangi dengan organik. Nah, untuk proses pembuahan dan pengisian buah seperti ini yang paling gampang untuk pengisian buahnya, kita bisa menggunakan NPK 15920. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa kebutuhan N atau nitrogennya dia cukup 15%. Kebutuhan fosfatnya dia nggak terlalu tinggi, yang tinggi adalah K-nya. Jadi kebutuhan untuk kalium itu 20%. Jadi bisa pakai NPK 15920. Nah, untuk produk itu banyak sekali ya dijual di pasaran ya. Ada merek dagang antara lain NPK Yaramila Winner seperti ini. Terus ada NPK Mutiara Grower seperti ini. Nah, di situ dijelaskan bahwa kebutuhan dari komposisi dari NPK-nya itu 15920. Nah, untuk 20-nya dari kalium itu berfungsi untuk pengisian buah, karena unsur dari kalium itu akan menjadi karbohidrat yang akan sangat berguna sekali untuk transportasi karbohidrat untuk pengisian buah seperti ini. Nah, teman-teman, sebetulnya ya ini bukan patokan atau bukan rumus pasti. Kita fleksibel aja ya. Jadi ketika kita memakai pupuk organik atau pupuk kotoran hewan atau pupuk alami lainnya yang kiranya bagus, sebenarnya pupuk kimia nggak perlu ditambahkan. Hanya ketika kita mau praktis atau mungkin skala yang besar, tentu saja kita juga membutuhkan pupuk kimia. Jadi yang penting kita tahu unsur-unsurnya ya, bahwa kalium itu unsurnya sangat penting untuk pengisian buah. Nanti ketika kita pupuk pakai organik, buahnya sudah terisi bagus, itu berarti dalam unsur pupuk organik itu ada unsur kaliumnya, dan itu bisa dipakai untuk kedepannya. Jadi kita fleksibel aja dalam pemupukan tanaman. Yang pasti kita tahu unsur-unsurnya aja. Nah, ini ketika berbunga seperti ini saya pupuk memakai kalium ya. Saya memakai NPK 15920. Jadi kaliumnya saya gunakan untuk pengisian buah ini. Jadi cukup saya tabur aja seperti ini. Setelah ini saya siram. Jadi biar bunga-bunga ini terisi ya. Karena di sini juga berbunga banyak ini. Jadi kita tabur memakai pupuk NPK 15920. Teman-teman kalau memakai pupuk organik juga nggak masalah. Saya juga memakai pupuk organik juga. Ini hanya sesekali aja saya pakai kimia biar buahnya terisi dengan maksimal. Karena pupuk kimia itu adalah sifatnya fast release, jadi penyerapannya cepat ya. Jadi ketika kita pakai pupuk kimia, kita imbangi juga memakai organik biar medianya tetap sehat. Jadi untuk kimia ini biasanya saya pakai selang-seling aja. Ini hanya sesekali aja saya pakai. Jadi bisa 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Nanti yang penting adalah organiknya biar mikroorganismenya tetap tumbuh kembang di media tanam. Jadi tanamannya sehat dan berbunga-bunga seperti ini. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, sebetulnya pupuk terbaik itu adalah pupuk organik ya. Hanya karena kalau pupuk organik sifatnya agak lama atau responnya agak lama, jadi untuk mempercepat pakai kimia. Tapi sebetulnya pupuk yang terbaik adalah pupuk organik. Ketika teman-teman punya racian pupuk organik dan itu bisa bagus, aplikasikan aja. Itu jauh lebih bagus dan lebih irit pastinya. Ini baru pemupukan yang berbunga ya. Jadi itu teman-teman seperti itu. Jadi sempat sering yang bertanya ya, kalau pas buah pemupukannya apa? Yang penting unsur kalium. Intinya yang penting unsur kalium. Ada nitrogennya juga. Nitrogen itu untuk pertumbuhan daunnya, kalium untuk transportasi karbohidrat.
kalau ada unsur itu buah bunga-bunga dari ini akan terisi. Jadi teman-teman terutama pemula yang bingung pupuknya seperti apa. Jadi ketika pupuk kalium itu ada di pupuk kimia Anda, ini salah satunya yang kita aplikasikan untuk pemupukan itu. Terus ada di pupuk organik juga. Pupuk kotoran hewan itu juga sebetulnya unsur makro mikronya itu banyak sekali. Hanya kita nggak tahu dosisnya seberapa atau kandungannya seberapa. Kalau unsurnya terpenuhi, pohon akan tumbuh kembang dengan bagus dan berbuah dengan bagus. Jadi itu seperti itu teman-teman. Jadi pemupukannya, proses penyemprotannya ini kalau berbunga ini nggak kita semprot. Terus pemupukannya yang penting unsur kalium dan sedikit nitrogen untuk pengisian buah. Nanti kalau udah agak besar kita bisa tambahkan pupuk kalsiumnya untuk memperkuat kulit dari buah anggur biar nggak mudah pecah. Tapi itu nanti, jadi ketika udah jadi buah baru kita tambah pupuk kalsium. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.